Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah pertarungan antara asosiasi monster telah berakhir, kini Garo sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan dihajar oleh semua pahlawan. Tetapi menghajar Garo sampai puas tak menghasilkan apapun. Kemudian Zombie Man meminta kejelasan bagaimana dia mendapatkan kekuatan luar biasa tersebut. Zombie Man meyakini bahwa ada seseorang yang sedang memberinya kekuatan. Dia berpikir seseorang itu God atau semacamnya. Zombie Man mengatakan seperti ini dengan alasan Homeless Man juga mengalami hal yang sama. Jadi ini semua pasti ada kaitannya dengan sumber kekuatan besar yang didapatkan oleh Garo. Pastinya Garo yang bersimbah darah dan tak ingat lagi apa yang terjadi sebelumnya, mengungkapkan dengan sombong kalau itu adalah kekuatannya sendiri. Sekarang Garo menjadi gila karena keputusasaan tersebut. Garo meminta semua pahlawan untuk membunuhnya. Mendengar hal itu membuat Amaimas merasa senang, lalu akan mengakhirinya sekarang juga. Tetapi sebelum sempat mengenai Garo, dia dihentikan oleh Tareo yang berkata kalau Garo adalah pahlawan yang telah menyelamatkannya. Seketika itu pula King merasa terkejut karena dia tak menyangka kalau Garo dekat dengan Tareo. Meskipun begitu, Amaimas tidak membiarkan Garo begitu saja, lantaran semua kehancuran ini sebab dari Garo. Tetapi tak lama setelah itu semua keadaan menjadi tenang lagi setelah King mengeluarkan kekuatan intimidasinya. Di situasi yang seperti itu, Feng juga tak berharap Garo mati begitu saja, karena Garo harus membayar apa perbuatannya tersebut. Yakni Feng ingin membuat Garo menyelamatkan semua orang dan menjadi pahlawan. Mendapat kesempatan dalam keheningan tersebut pun Garo langsung pergi begitu saja. Dengan adanya hal itu pun akhirnya perang yang berlangsung lama pun usai. Kemudian dari bawah muncul Metal Knight dengan alat bulldozernya. Sekarang dia akan menganalisis tentang penyerangan ini dan memberikan radiasinya. Dia meminta semua pahlawan agar dianalisis semua keadaannya setelah kejadian besar ini. Di samping itu Saitama akan membawa Genos ke Dr. Kuseno untuk memperbaiki lengan dan kaki dari Genos. Lalu setelah semua perbaikan dibenahi, Saitama meminta Garo untuk mencari barang-barang yang tersisa di apartemen lama. Keesokan harinya di suatu tempat, Feng tahu di mana Garo berada. Tepatnya dia sangat yakin kalau Garo pasti berada di tempat itu. Tepat sekali, Garo berada di tempat latihannya dahulu. Nah, menariknya di sini, Garo sudah normal dan tidak tergila-gila lagi dengan monster. Ya, bisa dikatakan tujuan dari Garo adalah menyempurnakan tinjunya lagi. Lantaran sebelumnya, dia dihajar seseorang tanpa tahu apa yang terjadi. Akan tinju itu dia lupa dengan rahasia saat dia menjadi monster. Mendengar jawaban itu langsung dari Garo membuat Feng merasa senang karena anak didiknya ini benar-benar berubah sekarang. Lalu untuk memulai awal baru ini, Feng membawanya ke kantor polisi dan kepada korban yang disakiti untuk meminta maaf. Awal-awalnya Garo tidak mau, tetapi karena kakek ini sangat kekeh pun Garo hanya bisa menurutinya saja. Di suatu tempat tepatnya di taman, kita bisa melihat Tareo menjadi bahan bulian dari 3 anak yang sering membulinya. Yang mana kali ini Tareo tidak diam saja dirundung. Sekarang ia tidak takut lagi dengan semua orang. Tareo mengatakan kalau ia dilindungi oleh Garo sang pahlawan. Di sela-sela itu dari arah mobil, Waganma mengundang Tareo untuk ke rumahnya. Jelas akan hal itu membuat 3 anak itu merasa kebingungan bagaimana bisa Tareo berteman dengan anak orang kaya. Tapi poin pentingnya di sini, meski Tareo sudah dirundung beberapa kali oleh mereka, tetap saja dia tidak membencinya. Bahkan dia juga mengajak ketiga anak itu untuk pergi ke rumah dari Waganma. Beralih lagi ke sisi dari Garo dan Feng. Di sini Garo meminta Feng untuk membuat sebuah kontes pertandingan untuk melawan para pahlawan. Yang mana kali ini Garo ingin mengalahkan mereka tanpa kekuatan monster. Ya, ini adalah tantangan yang menarik. Feng pun merasa bersemangat melawannya nanti. Untuk mempererat hubungannya itu, Feng mencoba untuk menjadi lebih dekat dengan anak didiknya itu. Pertama dengan menanyakan apa ada gadis yang disukainya. Garo dengan malu-malu menjawab kalau gadis yang ia suka seperti Yellow di Go Ranger. Dari pembicaraan itu, Feng dan Garo mulai menjadi lebih dekat lagi. Kemudian pada markas pusat, Stitch dan Sekinger mendiskusikan hal yang cukup penting. Mereka sedang membicarakan penerus dari Silver Fang. Nah, kenapa mereka harus memikirkan penerus Silver Fang? Alasannya sudah pasti karena beberapa saat yang lalu, Fang mengundurkan diri dari asosiasi pahlawan. Pada surat itu juga berisikan bahwa Fang sudah merekomendasikan orang yang akan menggantikan tempatnya itu.
Tak lain yang disebutkan oleh Feng adalah Garo. Inilah yang membuat Siege merasa bimbang, karena Garo mungkin akan ditentang oleh seluruh pahlawan. Tapi yang menjadi fokus utama dari Siege adalah memperkuat kekuatan untuk persiapan ramalan besar nantinya. Besoknya Asosiasi Pahlawan menyiapkan helikopter untuk mencari Pigat di tempat kejadian besar kemarin. Entah apa yang membawa Pigat ke tempat ini sudah pasti ada dasarnya. Nah, Asosiasi Pahlawan merasakan hal aneh kepada Pigat, makanya mereka memutuskan untuk menangkapnya. Di sini mereka mengerahkan satu pahlawan untuk membantunya. Di kala itu kita dilihatkan hal yang sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, Black Sperm masih hidup. Saat ini kondisinya sangatlah buruk karena dia tidak bisa membiarkan diri. Bahkan bisa dibilang jika terkena serangan satu kali saja dia bisa mati. Ternyata Pigat melakukan tugas yang sangat penting, di mana firasatnya mengatakan bahwa masih ada monster yang hidup. Benar saja, setelah mencari kesana kemari, dia menemukan monster air di salah satu tempat. Lalu dengan laganya, pahlawan yang bernama Asosiasi Monster pun dengan sombongnya mau mengalahkan monster air. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia dengan mudahnya dijatuhkan dengan laser airnya itu. Untungnya sebelum kondisi memburuk, Pigat berhasil membersihkan monster itu dengan memakannya. Pigat lalu meminta pihak asosiasi untuk membuat tim survei untuk memastikan tempat ini sudah aman atau tidak. Black Sperm yang mengetahuinya pun langsung mencari tempat persembunyian lain. Tak sengaja dia menemukan seseorang di dekat sana, yang tak lain Saitama dan Genos mencari barang-barang bekas apartemen lama. Melihat Saitama, Black Sperm menyadari kalau orang botak itu bukanlah manusia biasa, karena dialah orang yang mengalahkan Garo dengan satu pukulan saja. Nah, ini adalah kesempatan yang menarik untuk bisa berlindung dari para pahlawan. Namun bagaimana cara dia untuk bisa berlindung dari Saitama? Sedangkan di sisi Saitama, mereka malah menemukan anjing yang sangat aneh. Anjing ini adalah monster yang sudah dikalahkan oleh Saitama di awal perang. Anjing ini bernama Rover. Bodohnya Saitama tidak memperdulikan hal tersebut. Dia hanya berpikir anjing ini adalah anjing biasa. Setelah semua itu, Genos pun langsung pergi ke markas Asosiasi Pahlawan untuk mendiskusikan sesuatu. Sementara itu, Black Sperm akan memanfaatkan momen ini untuk bisa dekat dengan Saitama dan Rover. Bodohnya lagi, Saitama malah menganggap Black Sperm seperti monyet bukan monster. Lalu karena suatu hal, akhirnya Saitama mau membawa mereka berdua ke apartemennya. Cerita berpindah di suatu gedung besar, yang tampaknya adalah apartemen yang sedang dituju oleh Saitama. Diperlihatkan dalam apartemen itu sedang diadakan pengumuman. Penyiar mengumumkan keunggulan dari apartemen ini kepada seluruh masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan untuk menyasar orang kaya agar menginap di sini. Penyiar menjelaskan kalau keamanan apartemen ini sangat terjamin, dikarenakan ada 2 pahlawan kelas A yang jaga di tempat ini. Nah, untuk mendapatkan perhatian orang kaya, penyiar menunjukkan keamanan tingkat spesial buatan Metal Knight, sebuah AI yang dirancang untuk mengatasi berbagai situasi akan tepat berdasarkan level monsternya. Artinya apartemen ini memiliki keamanan absolut. Scene berpindah dari Saitama yang sudah sampai di apartemen ini. Saat mau memasuki gerbang, sistem pertahanan absolut langsung mendeteksi ancaman monster. Yakni dari sini benar adanya sistem ini sangatlah sensitif meski monster tidak menunjukkan kekuatannya. Saitama yang tidak tahu apapun hanya kebingungan saja, karena menurutnya dia tidak salah sama sekali. Beberapa waktu kemudian muncul robot besar dari gerbang itu dan langsung menyerang Saitama tanpa ampun. Tapi dengan menahan saja, tangan dari robot itu langsung hancur. Akibat ancaman itu membuat Saitama merasa muak dan menamparnya seperti lalat. Robot itu pun langsung hancur berkeping-keping. Setelah meledaknya robot tersebut muncul lagi 3 robot besar seperti gurita. Kali ini berbeda dengan lainnya, sistem level 4 ini sangatlah kuat dan sangat brutal menembaki Saitama dan 2 peliharaannya. Seperti yang diketahui, Saitama langsung menggunakan pukulan sedikit keras, menghasilkan pukulan smash menghancurkan 3 robot itu menjadi serpihan. Ketika itu pihak keamanan langsung terbangun dari tidurnya, karena mereka tidak menyangka akan mendapat masalah besar secepat ini. Lalu mereka meminta pahlawan yang ada di sini untuk menuju ke gerbang 9. Setelah pergi ke gerbang 9, mereka hanya mendapati orang botak dan peliharaannya. Di situ para pihak keamanan sangat terkejut bagaimana bisa robot seharga 9 miliar ini hancur seperti ini.
Jelas mendengar nominal ini membuat Saitama sangat shock, karena sebenarnya dia mau mengungkapkan kalau dia yang menghancurkan robot itu. Tetapi setelah mendengar harga robot itu, Saitama pun mengurungkannya. Karena jika semua mengetahuinya, pastinya dia disuruh untuk mengganti rugi sebesar itu. Dan kalian pasti tahu kalau Saitama adalah pahlawan yang paling miskin saat ini. Jadi sudah pasti Saitama tidak memiliki uang sebesar itu. Saitama pun menjawab kepada pihak keamanan bahwa robot itu meledak dengan sendirinya. Awalnya pihak keamanan tidak bisa mempercayainya dan meminta Saitama untuk menjelaskan di ruang interogasi. Untungnya sebelum dibawa ke sana, King menyelamatkannya, yakni King yang menjadi saksi bahwa robot itu meledak sendiri. Dengan adanya kata-kata dari King ini pun mempercayainya. Setelah masalah itu usai, Saitama memberikan konsol yang dipinjamkan oleh King. Yang mana Saitama sebelumnya mencari konsol tersebut di apartemen sebelumnya untuk dikembalikan kepada King. King tidak mempermasalahkan tentang konsolnya tersebut. Dia hanya ingin mampir ke apartemen dari Saitama untuk bermain. Di samping itu, para pahlawan yang tinggal di sini pun dibuat terkejut. Bagaimana bisa pahlawan kelas A ini berbicara dengan santainya dengan King? Mereka pun mempertanyakan siapa sebenarnya Saitama atau yang dikenal dengan Kepet Baldi, pahlawan kelas A ranking 39. Kembali ke atas, sekarang para pihak keamanan menyalahkan Metal Knight. Kenapa dia membuat keamanan yang belum sepenuhnya berhasil? Padahal pihak asosiasi pahlawan sudah menggelontorkan beberapa puluh miliar untuk program ini. Tetapi kenyataannya hasilnya itu tidak seperti perkiraan. Sedangkan dalam sisi dari Metal Knight atau Dr. Bovey merasa kebingungan bagaimana bisa ciptaannya ini meledak begitu saja. Karena dia sudah yakin merancang robot ini untuk bisa melawan monster berlevel demon secara bersamaan. Yang membingungkan pikirannya ialah yang melakukan semua ini adalah pahlawan yang naik pangkat 2 hari yang lalu menjadi kelas A. Yap, tepat sekali dia adalah Saitama. Karena rasa penasaran ini, Bovey langsung mencari tahu data dari Saitama ini dengan meretas asosiasi pahlawan. Namun dia hanya mendapat informasi itu saja, yang mana ini sangat berbeda dari video CCTV itu. Dalam video itu terlihat jelas kalau Saitama memiliki level di atas kelas A atau melebihi kelas S. Flashback 2 hari yang lalu, Sitch meminta 4 pahlawan yang berhubungan langsung dengan kejadian kemarin, yakni Zombie Man, Flashy Flash, Amaimas, dan Genos. Satu persatu mereka memberi informasi yang diketahuinya. Setelah lama berdiskusi, mereka mendapati satu kesepakatan, bahwa semua monster kuat itu memiliki hubungan dengan yang namanya God. Ternyata Sitch sudah mengetahui tentang God yang dibicarakan ini. Malah ada satu orang yang sedang menjalankan tugas untuk memusnahkan God. Tak lain orang ini adalah Blast. Nah, kenapa harus Blast? Alasannya sudah pasti dengan kemampuan dimensinya itu, dia bisa mencari sebuah kubus misterius yang bisa merubah manusia menjadi monster. Blast mengumpulkan kubus ini bersama timnya selama 20 tahun ini. Inilah alasan mengapa sejak dari dulu Blast tidak datang dan membantu kerusuhan di sini. Diketahui pula 2 tahun yang lalu saat Blast melawan Elder Centipede, secara mengejutkan God tiba-tiba mau memberikan kekuatan kepadanya. Namun, Elder Centipede menolak tawaran tersebut. Setelah insiden itu, Blast tidak bisa membiarkan informasi mengenai God berkeliaran. Pastinya, jika semua orang mengetahuinya, maka dunia akan panik dan menimbulkan bencana. Sebab dari itu, Sitch dan Blast memutuskan untuk tidak memberitahu kepada pahlawan. Mendengar cerita itu, Genos langsung mengatakan dengan lantang, kalau mereka memberitahu dari awal kepada Saitama, maka saat itulah masalah ini selesai. Nah, untuk menegaskan hal ini, dia memberi semua yang Genos tahu kepada seluruh pahlawan yang ada di ruangan ini. Setelah 3 jam berlangsung, tidak ada sama sekali yang tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Genos, karena ceritanya sangat panjang. Sekinger dan Sitch pun tidak bisa mempercayai itu dengan sepenuhnya sebelum mendengar keasliannya dari Saitama ataupun Garo. Sebelum semua pahlawan pergi dari ruangan ini, Sitch sedikit menegaskan mulai dari sekarang interaksi dengan God telah meningkat dengan tajam. Blast mengatakan mungkin ada sesuatu dari dimensi kita yang memanggilnya ke sini. Yang memanggilkan ke sini adalah karena Saitama juga memiliki tinju surgawi sama sepertinya. Hanya itu saja untuk cerita kali ini. Berikutnya cerita akan lebih menarik lagi nih guys. Jadi kita tunggu saja kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.